Anda kembali menyaksikan Kabar Pagi. Pemirsa, bakal calon presiden dari Prabowo Subianto ini menyatakan Presiden Joko Widodo mendukung keputusan setiap partai politik dan tidak akan mendikte hingga melarang setiap keputusan partai politik. Pun keputusan partai manapun, beliau pasti restui. Apapun keputusan partai, partai apapun, pengalaman saya dan keyakinan saya kira semua ketua umum, beliau tidak akan melarang, tidak akan mendikte, tidak akan. Ya, itu yang kenyataannya demikian. Bukti sudah banyak. Suatu saat Perindo datang ke kami mengatakan mendukung saya, kemudian Perindo berubah haluan dan keluar, dan Presiden Jokowi tidak campur tangan sama sekali. Ya, jadi saya kira itu yang ingin saya tegaskan. Ya, Namun bisa lalu bagaimana konfigurasi koalisi pasca bergabungnya Golkar dan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Kita akan berdialog dengan pakar politik, dengan Mas Adi Praitno. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Baik, Mas Adi, ini kita sudah menyimak bagaimana yang terjadi kemarin. Anda bisa melihat bagaimana koalisi Prabowo ini bisa mengantar Prabowo ke kursi presiden, Mas Adi. Ya, saya kira memang kalau kita membaca peta politik per hari ini secara prinsip ya, koalisi pendukung Prabowo Subianto yang terdiri dari gabungan 4 partai politik, jumlah kursinya itu sangat dominan, yaitu 265 kursi ya. Kemudian disusul oleh kekuatan politik pendukung Anies Baswedan, di mana gabungan PKS, Demokrat, dan Nasdem itu adalah 163 kursi, kemudian didukung oleh poros politik Ganjar Pranowo yang saya kira jumlah kursinya paling sedikit, yaitu 147 kursi, gabungan kursi PDIP dan P3. Kalau membaca di atas rata-rata, seakan-akan yang cukup kuat dan dominan itu adalah Prabowo Subianto. Tapi satu hal, Mas, yang pasti bahwa dalam Pilpres itu bukan seberapa banyak dukungan partai politik diberikan kepada seorang calon, tapi yang kuat dalam Pilpres itu bagaimana seorang kandidat figur, seorang kandidat capres memiliki daya elektabilitas yang cukup signifikan. Kalau kita melihat pada hasil pemilu 2004 misalnya, SBY saat itu hanya diusung oleh partai politik kecil yaitu Demokrat dan PBB, dan SBY terbukti memenangkan pertarungan politik baik dalam putaran pertama ataupun putaran kedua. Kemudian pada pemilu 2014 Pilpres saat itu juga Jokowi diusung oleh partai politik yang lebih sedikit dari pendukung Prabowo Subianto. Tapi kemudian Jokowi memenangkan pertarungan politik melawan Prabowo yang saat itu jumlah dukungan partai politiknya jauh lebih besar ketimbang pendukung Jokowi. Yang ingin saya katakan adalah Pilpres itu adalah memilih figur, bukan memilih partai, bukan memilih seberapa banyak dukungan partai yang diberikan oleh seorang kandidat. Baik. Yang paling penting sebenarnya adalah Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo harus mampu meyakinkan pemilih secara langsung yang saya kira di pemilu 2004 nanti itu hampir mencapai 200 juta ya. Oleh karena itu, pemilih kita ini kan melampaui batas-batas partai. Pemilih kita ini tidak terlampau melihat partai mana yang memberikan dukungan politik kepada sang capres. Oleh karena itu, kunci utama dari menaikkan elektabilitas, kunci utama memenangkan Pilpres itu bukan seberapa banyak diusung oleh partai, tapi bagaimana penetrasi, jejaring, dan meyakinkan para pemilih ke bawah itu adalah kunci utama untuk memenangkan pertarungan politik. Baik. Di Indonesia sudah banyak kasus Pilpres, banyak kasus Pilkada, di mana gabungan partai politik yang banyak tapi tidak berkorelasi positif dengan tingkat kemenangan mereka di kontestasi politik elektoral. Jadi poinnya di situ, Mas. Nah, Baik, yang baik. kedua, saya termasuk orang yang masih meyakini bahwa konfigurasi politik di 2024 semuanya serba cair. Sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa yang bisa maju dalam Pilpres 2024 sebagai kontestan, sepanjang itu juga poros-poros politik yang saat ini sudah mulai mengerucut, itu bisa berubah secara total. Misalnya pada level pendukung Prabowo Subianto, siapa yang bisa menjamin PKB ataupun Golkar ataupun PAN akan terus berada di poros koalisi ini kalau cawapres yang diinginkan oleh setiap partai ini tidak dipenuhi oleh Prabowo. Baik, Mas Adi. Kita ingat persis
Sejak tahun lalu, Muhaimin Iskandar dengan PKB menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo. Tapi PKB itu hampir setiap hari belakangan ini memberikan ultimatum politik kepada Prabowo. Kalau Gus Muhaimin tidak dipilih sebagai cawapres, bukan tidak mungkin PKB itu angkat kaki dan pindah ke lain hati. Hal yang sama sepertinya akan terjadi pada PAN, hal yang sama akan terjadi pada Golkar. Nah, Kalau cawapres yang diusung oleh Golkar misalnya, yang disodorkan oleh PAN seperti Erick Thohir, Golkar bagi Erlangga Hartarto bukan tidak mungkin. Kedua partai ini juga akan hengkang dan mencoba untuk menjadi pelabuhan politik yang baru. Apalagi kalau kita membaca piagam kerjasama yang kemarin disepakati oleh keempat partai itu kan sebenarnya tidak ada satu kontrak politik yang satu sama lain saling mengikat. Kan isi piagamnya mengatakan atas nama Prabowo Subianto, atas nama Muhaimin Iskandar, menerima dukungan politik yang diberikan oleh Erlangga Hartarto, yang diberikan oleh Zulkifli Hasan. Tapi kontrak politik di bawahnya terkait apa saja yang harus dilakukan, itu tidak ada. Oleh karena itu bagi saya semuanya masih serba cair, masih serba dinamis. Begitupun dengan poros perubahan, poros ini paling lama, sudah hampir setahun penuh. Ya, tapi mereka persoalan cawapres hampir deadlock. baik. Demokrat dan Nasdem itu hampir ya tiap hari selisih beda Mas soal Adi, siapa yang kira-kira akan mereka usung sebagai pendamping Anies. Begitupun dengan Ganjar Pranowo, bahkan sempat muncul gitu ya. P3 itu akan memunculkan opsi-opsi lain. Andai cawapres yang diusulkan oleh P3, Sandiaga Uno, tidak diterima dan tidak dipilih sebagai pendamping Ganjar Pranowo. baik. Jadi bagi saya everything can happen, semuanya ini hanya sebatas separuh perjalanan menuju koalisi, tidak bisa dikunci sebagai koalisi permanen menuju 14 Februari 2024 sebagai hari tanggal pencoblosan yang sudah ditetapkan Baik. oleh KPU. Mas Adi, Jadi berarti di ini situ bagi saya kuncinya Mas, ya, soal dinamika politik hari ini ya. baik, berarti ini Anda melihatnya faktor yang membuat Golkar dan PAN bergabung dengan kubu Prabowo ini berarti pastinya adalah faktor cawapres begitu ya? Ya saya kira di situ cawapres itu menjadi kunci sebenarnya. Apakah partai-partai yang ada dalam koalisinya itu tetap tegak lurus berada di porosnya atau dia akan pindah ke lain hati? Saya ingat persis Mas, seperti Partai Amanat Nasional. Mereka selalu mengatakan, siapapun capresnya, maka Erick Thohir lah adalah cawapresnya. Sampai saat ini itu tidak pernah diedit. Bahkan sesaat setelah deklarasi, PAN kemudian terus mengatakan bahwa Erick Thohir adalah harga mati sebagai cawapres yang kemudian mereka usulkan untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Bahkan bagi PAN, kalau untuk menang sebagai pilpres, bagi Prabowo kuncinya adalah Erick Thohir. Begitupun dengan PKB. PKB itu adalah partai politik yang memegang piagam sentul namanya. Di mana dalam piagam itu persoalan cawapres sudah diserahkan kepada Gus Muhaimin Iskandar. Begitupun dengan Golkar, tentu sebagai partai politik pemenang pemilu Pileg 2019 ya, sebagai runner up suara kursinya di DPR, Golkar tentu tidak mau posisi cawapres diberikan kepada partai politik lain yang jumlah kursinya nggak jauh lebih baik dari Golkar. Ini yang saya kira memang menjadi batu uji bahwa persoalan koalisi hari ini, termasuk di koalisinya Prabowo, itu masih serba cair dan serba dinamis. Dan yang paling penting Mas, kerjasama politik yang kemudian disampaikan secara terbuka itu tidak ada yang tertulis. Dalam hal apa kontrak politik itu bisa lanjut ataupun bisa tidak. Yang Nah, muncul kan hanya sebatas dukungan politik. baik. Saya belum nemu ada 10 kesepakatan, 15 kesepakatan terkait dengan kerjasama empat partai ini terus mengusung Prabowo Subianto. Poros Baik. perubahan, begitupun porosnya Ganjar Pranowo. Mas Jadi Adi, bagi saya sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada ketetapan resmi dari KPU soal siapa yang akan menjadi pasangan capres ikut bertanding, sepanjang itu juga, maka partai-partai politik ini sangat mungkin akan pindah dari satu poros baik. ke poros yang lainnya. Mas Adi, tapi dari nama-nama tadi yang Anda sebutkan untuk menjadi sosok cawapres ideal Prabowo ini apakah ada yang terkuat? Apa mungkin justru dari luar nih ada Gibran misalnya? Ya kalau kita membaca angka-angka statistik Mas, di antara calon-calon wakil presiden yang diusulkan oleh tiga partai ya, tentu saat ini posisinya memang Erick menguntungkan. Secara elektabilitas misalnya, Erick itu adalah cawapres favorit yang bisa mendampingi Prabowo Subianto. Kemudian disusul oleh Muhaimin Iskandar dan Pak Erlangga Hartarto. Tapi ingat Mas, kalau kita bicara tentang kekuatan partai politik yang berada di barisan Prabowo Subianto, yang paling pas sebenarnya mengincar posisi cawapres adalah Erlangga. Apapun judulnya, Erlangga itu adalah ketua umum Golkar
di mana perolehan kursinya di DPR 2019 itu di bawah PDIP, dia runner up, bahkan jauh lebih tinggi ketimbang Gerindra. Jadi kalau kita melihat kekuatan politik partai, mestinya Erlangga Hartarto yang dipilih oleh Prabowo Subianto. Tapi kan dalam pembicaraan elit seakan-akan yang bisa mendampingi Prabowo Subianto itu adalah Gibran. Sekalipun Gibran misalnya tidak terlampau cukup umurnya untuk bisa maju, kan saat ini ada judicial review di Mahkamah Konstitusi yang kemudian membuat ngeri-ngeri sedap seakan-akan koalisi 4 partai yang bergabung dalam porosnya Prabowo itu sudah ditentukan siapa cawapresnya, namanya adalah Gibran. Ini kan adalah informasi-informasi yang kemudian belakangan liar. Tapi overall bagi saya ini semuanya adalah permainan politik ya, yang di panggung belakangnya tentu sangat dinamis dan sangat bergemuruh. Oleh karena itu kita tinggal tunggu nanti dinamika politiknya. Makanya oleh karena itu ketika diiris rata-rata satu persatu soal siapa cawapres pendukung Prabowo, ya tergantung bagaimana cara melihat politiknya. Kalau melihat angka statistik saat ini Erik. Kalau bicara kekuatan partai tentu jawabannya adalah Erlangga Hartarto. Baik. Tapi kalau bicara 4 gabungan partai pendukung Prabowo itu ada variabel Jokowi di situ, maka Gibran juga jauh Baik. lebih diunggulkan untuk bisa berpasangan dengan Prabowo di 2024. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno, pakar politik sudah bergabung bersama kami di Kabar Pagi. Ini kita tunggu siapa nanti akan dipilih oleh Prabowo menjadi cawapres dalam Pilpres 2024 nanti. Terima kasih Mas Adi. Sama-sama Mas.